Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1646 sampai bab 1650, Desak Fu Qiufeng dan yang lainnya. Bahkan Li Ziran dan Zhou Nanian merasa semua orang benar. Sama seperti Raja Su yang menyelamatkan Junjun sebelumnya, kali ini penguasa kota tua menyelamatkan Junjun. Sebagai seorang ayah, Ye Junlin harus berlutut dan berterima kasih padanya. Junlin, berlutut saja dan bersujud untuk berterima kasih padaku. Aku sudah tua dan menyelamatkan Junjun lagi. Terlebih lagi, kamu berlutut dan berterima kasih kepada Raja Sutian, apa ini? Mendengar ini, Ye Junlin tercengang. Kapan aku berlutut dan berterima kasih pada anak itu? Muridnya, apakah dia berani membiarkannya berlutut? Banyak orang telah melihatnya, kamu berlutut untuknya, jadi jangan berani. Li Ziran tampak tak berdaya. Menurutku Ye Junlin terlalu kuat. Fakta yang semua orang telah lihat dengan jelas. Dia tidak tahu bahwa ketika dia berada terlalu jauh, Raja Sulah yang berlutut di hadapan Ye Junlin. Oke, dia tidak perlu berlutut, menjengkelkan. Fu Qiufeng tampak tidak sabar. Biarkan Junjun berterima kasih dan biarkan mereka pergi. Namun, Fu Qiufeng mengirimkan sejumlah besar ahli untuk melindungi Junjun, dan dia hampir ikut bersamanya. Berderak, setelah kembali ke Jiangbei. Keluarga Li Zhao dan klan Sishu pada hari Rabu menyiapkan upacara penyambutan besar-besaran. Petasan meledak dan gong serta genderang berbunyi. Junjun, Li Ziran dan Zhou Nanian adalah harapan semua orang. Bukan hanya karena status, bahkan jika kekuatan ketiga orang itu sekarang ditempatkan di antara klan Sishu, mereka masih sangat penting. Kalian tidak mengecewakan kami. Ziran dan Nanian sama-sama ahli tingkat master sekarang. Kalian berdua benar-benar putri surga yang bangga. Kalian tidak buruk dalam segala aspek, kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Perjamuan hari ini hanya untukmu. Beberapa pihak bersama-sama mengadakan makan malam akbar. Ye Junlin, pergi dan duduk di meja lain, apakah ini tempat di mana kamu bisa duduk? Ye Junlin awalnya ingin duduk di meja bersama Li Ziran dan yang lainnya, tetapi dibawa ke meja lain. Saya pikir dia tidak memenuhi syarat, juga. Di mata semua orang, Ye Junlin hanyalah orang biasa yang memiliki masa lalu. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kebangkitan Li Ziran. Tidak layak untuk aspek itu, apalagi ketika Li Ziran menjadi ahli tingkat master, kualifikasinya malah kurang. Kalian bertiga ditempatkan di meja paling penting. Li Wenyuan dan Zhao Yalan juga menerima sepenuhnya Li Ziran dan status mereka saat ini sebagai pejuang. Bagaimanapun, zaman sedang berubah. Banyak pejuang tersembunyi sudah tinggal bersama orang-orang biasa. Hei, izinkan saya mengatakan bahwa putri saya sangat cakap, dia menikah terlalu dini. Zhao Yalan menghela nafas. Semua orang juga merasa seperti baru saja memakan lalat. Sekarang kesenjangan identitas antara Ye Junlin dan Li Ziran semakin lebar, dan Junjun akan menjadi yang teratas di masa depan. Semua orang tidak tahan, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Ye Junlin juga berkontribusi, lagi pula, tanpa dia, seorang jenius seperti Junjun tidak akan lahir. Kaisar Sisu berkata sambil tersenyum. Haha. Itu benar, nilai terbesarnya adalah melahirkan Junjun. Tang Beidao juga tertawa, hahaha. Semua orang tertawa, ketika Li Songkui dan Zhang Wentao mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Kontribusi terbesar seorang pria adalah memiliki anak, hahaha. Ye Junlin, kamu benar-benar kehilangan wajah kami para pria. Kamu benar-benar bukan laki-laki, kamu telah menjadi alat untuk memiliki anak. Semua orang memandang Ye Junlin dengan mata aneh. Ketika Kaisar Subarat dan Tang Beidao mengatakan ini, semua penonton mencibir pada Ye Junlin. Tiba-tiba Ye Junlin berdiri dan mengangkat jarinya ke arah mereka berdua.
kalian keluar. Ye Junlin mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi seketika. Kaisar Sishu dan Tang Beidao tercengang, dan tidak bisa menahan tawa. Apakah kalian membicarakan kami? Hanya kalian berdua, keluar. Ye Junlin berdiri dan pergi. Kaisar Sishu dan Tang Beidao saling memandang dan tersenyum, lalu bangkit dan mengikuti. Tidak ada yang boleh mengikuti, kata keduanya. Mereka sangat bersemangat. Dia pernah ditindas oleh Ye Junlin sebelumnya dan tidak berani berbicara saat dia marah. Namun kini Ye Junlin telah menjadi orang biasa. Mereka ingin mengembalikan semua yang mereka miliki sebelumnya. Datanglah ke tempat terpencil. Ada apa dengan Ye Junlin? Apakah kamu tidak bahagia? Apakah kamu ingin mengalahkan kami? Keduanya tertawa. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Ye Junlin. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini? Siapa yang memberi kami keberanian? Ye Junlin, apakah kamu masih berpikir ini adalah eramu sendiri? Kamu bisa melihat dengan jelas bagi dirimu sendiri, kamu adalah orang biasa sekarang. Apakah kamu masih berpikir untuk membiarkan kami bertindak seperti sapi dan kuda untukmu? Itu lucu. Keduanya tentu saja meremehkan Ye Junlin. Ye Junlin menatap mereka berdua dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah alat untuk melahirkan anak. Iya. Bukankah menurutmu ini sangat berharga? Kami harap kamu bisa melahirkan lebih banyak lagi. Anak-anak, masing-masing suka jadilah sama seperti Junjun. Ketika saatnya tiba, semua orang akan membuatmu tetap hidup dan berharap kamu memiliki anak setiap hari. Hahaha. Kaisar Subarat dan Tang Beidao tertawa. Eksistensi yang dulu berdiri di atas mereka kini begitu dipermalukan oleh mereka. Ini sangat keren. Apa yang kamu tertawakan? Apakah itu lucu? Tanya Ye Junlin. Lucu. Tentu saja, Bang. Kaisar Sishu baru setengah mengucapkan kata-katanya ketika sebuah pukulan keras menghantam mulutnya. Puff, darah berceceran dari mulut Kaisar Sishu, dan beberapa gigi terlepas. Pah, 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 Ye Junlin menamparkan mulut Kaisar Subarat beberapa kali berturut-turut. Mulutnya dipukuli hingga berkeping-keping. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Tang Beidao meraung marah. Dan kamu? Begitu dia selesai berbicara, Ye Junlin muncul di depan Tang Beidao. Bang, dia mengangkat tendangannya dan menendang Tang Beidao menjauh. Puff, tendangan ini hampir membunuh separuh hidup Tang Beidao. Namun keduanya tercengang, apakah ini orang biasa? Ye Junlin sama sekali bukan orang biasa. Hanya saja orang lain berpendapat demikian. Dia sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Apakah ini caramu berbicara denganku? Ye Junlin bertanya, kami salah, kami salah. Mereka berdua tergeletak di tanah dan bersujud, dan lantainya pecah berkeping-keping. Jaga mulutmu, jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberitahuku dan aku akan menghancurkannya. Ye Junlin kemudian meninggalkan makan malam, adegan perjamuan. Junlin dan 3 lainnya sudah keluar sebentar, kan? Tidak akan terjadi apa-apa kan? Haha, kurasa mereka sedang memberi pelajaran pada Ye Junlin, kan? Semua orang tertawa, wanita tua itu dan Wu Mulan mencibir. Ye Junlin tidak tahu bagaimana cara memuji, jadi dia bisa dididik. Iya, apakah salah jika dikatakan bahwa dia adalah alat untuk melahirkan anak, dia hanya berharga ini banyak. Zhao Yalan, dia juga mengikutinya. Ketika status Li Ziran meningkat, mereka mulai semakin memikirkan Ye Junlin. Melihat kekhawatiran Li Ziran, Zhou Nanyan tidak bisa tidak menghiburnya. Kakak ipar, jangan khawatir, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Pada saat ini, Kaisar Sishu dan Tang Beidao masuk. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghina Ye Junlin. Keduanya memperingatkan. Wanita tua itu berkata dengan ngeri, saudaraku, ada apa dengan mulutmu? Semua orang kemudian memperhatikan bahwa mulut Kaisar Sishu berdarah dan wajahnya pucat. Bahkan Tang Beidao tampak terluka, keduanya jelas terluka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lalu bagaimana dengan Ye Junlin? Kenapa dia hilang? Mungkinkah Ye Junlin mengalahkan kedua orang ini?
Jika itu benar, bukankah Ye Junlin? Pikiran buruk masih melekat di benaknya, dan semua orang berkeringat dingin. Mulut yang buruk akan dipukuli. Mulai sekarang, setiap orang harus tutup mulut, mulut yang buruk akan dipukuli. Kaisar Subarat berkata dengan dingin, Ming, aku mengerti. Semua orang mengangguk dengan gugup. Tidak ada yang berani bertanya apa yang terjadi. Demikianlah sebuah perjamuan berakhir. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Semua orang sangat bingung. Li Mengyu memelototi beberapa orang dengan jijik dan berkata, belum jelas, kota Wushuang pasti sudah memperingatkan dan mengambil tindakan. Iya, status Junjun di kota Wushuang terlalu tinggi sekarang. Ye Junlin adalah ayahnya. Kota Wushuang kota secara alami akan melindunginya. Saya mengerti, tidak heran Kaisar Subarat dipukuli, dan bahkan memperingatkan kita semua. Bahkan Li Ziran dan Zhou Nanian berpikir demikian. Kota Wushuang terlalu menghargai Junjun. Sebelumnya, Ye Junlin membuat pernyataan kasar di depan Fu Qiufeng, tapi dia menoleransinya. Kota Wushuang menoleransi dia, bagaimana ayah Junjun bisa dihina oleh orang lain? Setelah Li Ziran kembali ke rumah, dia berkata, lihat, kota Wushuang telah membantumu lagi, jadi kamu harus berterima kasih padaku. Ye Junlin tertegun pada awalnya, lalu saya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka salah paham lagi, apapun yang mereka pikirkan. Ngomong-ngomong, Xiao Qin akan kembali dalam 2 hari. Jika aku di kota Wushuang, kamu bisa membawanya ke sini. Aku sudah lama tidak melihatnya, Li Ziran mengingatkan. Menyebutkan Xiao Qin, Ye Junlin menjadi linglung. Memang benar aku sudah lama tidak bertemu gadis ini. Kota Wushuang memberi saya istirahat 2 hari. Jadi Ye Junlin mengajak Junjun kemana-mana untuk bermain dan menjalani kehidupan biasa. Li Ziran tidak bisa bertemu teman sekelas atau temannya untuk waktu yang lama. Dirancang untuk menghubungkan semua orang dan mengadakan pesta. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Ye Junlin datang ke reuni kelas dengan Junjun dalam pelukannya. Ada banyak teman sekelas yang sudah lama tidak saya temui. Saat kami berkumpul kembali, ada rasa keakraban. Dada, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Saya melihat sosok tinggi muncul. Dia mengenakan jas dan sepatu kulit dan terlihat mengesankan. Tidak ada yang mengenalinya untuk sementara waktu. Apakah kamu Su Zengji? Li Ziran bertanya dengan gemetar. Apakah itu dia? Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Su Zengji, seluruh tempat menjadi gempar. Bahkan Ye Junlin pun terkejut. Su Zengji adalah teman sekolah menengah dan perguruan tinggi mereka, dan dia selalu menjadi seorang kutu buku. Selain prestasi akademik yang baik, tidak ada kelebihan lain. Tapi dia adalah seorang ahli sains di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Bergairah tentang ini, dia bahkan tidak bisa berbicara, terutama ketika dia melihat Li Ziran, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tapi semua orang tahu kalau dia menyukai Li Ziran. Citra sebelumnya adalah seorang pria jorok dengan kepala besar berminyak dan berkacamata berbingkai hitam. Dia juga sangat jelek. Latar belakangnya sangat miskin dan dia berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal. Tidak ada gadis yang akan menyukainya. Tapi setelah melihatnya hari ini, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Penampilan dan temperamennya telah berubah total. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya akan mengira itu adalah selebriti internet kecil. Su Zengji, kamu telah berubah terlalu banyak, bukan? Semua orang tampak tidak percaya. Su Zengji tersenyum, semua orang semakin berubah. Saya baru saja mengubah penampilan saya. Ye Junlin tercengang. Ini benar-benar berbeda dari sikap penurutnya yang dulu. Melalui obrolan, saya mengetahui bahwa Su Zengji tidak puas dengan penampilannya dan pergi ke Xinghuo, negara dengan industri bedah plastik yang maju, untuk melakukan operasi plastik. Saya pikir semuanya bisa diubah, dan tidak ada yang disembunyikan tentang operasi plastik saya. Su Zengji mengutarakan pendapatnya. Zengji, apa yang kamu lakukan sekarang? Seseorang bertanya, setelah lulus kuliah,
Saya bergabung dengan lembaga sains dan teknologi. Lalu saya bekerja sendiri. Sekarang saya menjalankan perusahaan teknologi, terutama meneliti dan memproduksi senjata ultra baru, dan bekerja sama dengan banyak konsorsium besar asing. Setelah Su Zhengji selesai berbicara, semua orang terkejut. Dari segi prestasi, Su Zhengji berada di urutan kedua setelah Li Ziran, bukan? Di antara teman sekelas kita, kamu dan Ziran adalah yang paling menjanjikan. Tahukah kamu para pejuang, Ziran sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, jenis yang dapat menghancurkan dunia. Tetapi Su Zhengji tersenyum menghina. Prajurit seperti ini dilebih-lebihkan ya. Modern teknologi bukannya tidak mampu mengalahkan mereka. Bagaimana mungkin, pejuang hebat bisa bersaing dengan senjata nuklir kecil? Lalu semua orang terlibat dalam perdebatan. Ye Junlin mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa bahwa Su Zhengji tidak sedang membual. Bahkan apa yang dia katakan pun ada benarnya. Dia terlalu percaya diri. Dilihat dari sikapnya, dia sangat mengenal pembangkit tenaga listrik tertinggi. Orang biasa sebenarnya mengabaikan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ini terlalu menakutkan, tapi Ye Junlin tidak terlalu memperhatikan. Setelah jamuan makan, Ye Junlin memeluk Junjun dan mengemudi. Ketika mereka keluar, Li Ziran dan Su Zhengji sedang berdebat. Li Ziran masuk ke mobil dengan marah. Ye Junlin melihat melalui kaca spion mobil dan melihat mata Su Zhengji yang suram. Ternyata Su Zhengji justru menyatakan cintanya kepada Li Ziran. Dia mengaku tidak peduli dengan masa lalunya dan bersedia menerima Junjun. Mengatakan bahwa Ye Junlin tidak lagi layak untuknya. Kamu gila, Su Zhengji adalah anak yang jujur ketika dia masih di sekolah. Bagaimana dia menjadi seperti ini sekarang? Aku terlihat seperti setan. Li Ziran masih marah. Ye Junlin mengangguk. Saya kira juga begitu. Mungkin kepribadiannya telah berubah seiring berkembangnya karirnya. Oke. Jangan sebut dia, saya tidak ingin melihatnya di masa depan. Markas besar grup Sansing, Kota Bintang, ibu kota Star Kingdom. Di ruang konferensi gedung bertingkat 100. Mereka menerima tamu misterius hari ini. Tanpa basa-basi lagi, saya hanya ingin mengundang grup Sansing untuk bergabung dengan pasukan aliansi. Ini adalah daftar orang dan organisasi yang telah bergabung sejauh ini. Tamu misterius itu menyerahkan daftar misterius kepada semua orang. Apa, mereka semua berpartisipasi juga? Ketika mereka melihat daftarnya, semua orang terkejut. Suara terengah-engah tidak ada habisnya. Kami, grup Sansing, bergabung. Tanpa ragu, grup Sansing mempertimbangkan untuk bergabung. Faktanya, Sansing Group di permukaan bukanlah sebuah konsorsium. Faktanya, ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Sisi horor dan misteri masih tersembunyi. Baru setelah perjanjian antar dewa terkoyak, mereka perlahan-lahan muncul. Tetapi saya, grup Sansing, hanya punya satu permintaan. Apa? Pria itu bingung. Serahkan Ye Junlin padaku. Sansing Group menuntut. Setelah mendengar ini, pria itu menjadi bahagia. Apa yang Ye Junlin lakukan, hingga membuat begitu banyak orang mengincarnya? Permintaan semua orang ternyata dengan suara bulat. Hanya Ye Junlin. Semua orang di grup Sansing tercengang dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Apakah ada orang lain yang menginginkan Ye Junlin? Itu terlalu banyak menurut statistik yang tidak lengkap. Tidak kurang dari 30 pasukan di pasukan aliansi yang ingin Ye Junlin mati. Mereka yang ingin Ye Junlin mati setidaknya harus ratusan dari mereka. Iya, Anda harus tahu bahwa masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya tidak tahu bagaimana Ye Junlin menyinggung Anda. Pria itu sangat terkejut. Wajah semua orang di grup Sansing berubah. Karena Ye Junlin sendirian mengusir kami keluar dari Daxia dan mengganggu tata letak kami. Dia bahkan membunuh calon pewaris grup Sansing. Bagaimana saya bisa menanggung ini? Itu harus dibunuh. Ayo. Pada saat itu, Ye Junlin dan keluarganya akan diberikan kepadamu, dan kamu dapat melecehkan mereka sebanyak yang kamu mau. Pria itu tersenyum. Saya mendengar bahwa teknologi dan teknologi biogenetik grup Sansing sudah maju.
dan Anda diam-diam telah menciptakan banyak makhluk yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi, kami ingin Anda memberi kami angka yang jelas. Kami perlu merumuskan rencana pertempuran yang terperinci. Sansing. Senior pengurus kelompok saling memandang dan akhirnya memberikan data kasar. Pria itu tersentak setelah membacanya. Efektivitas tempur grup Sansing 5 kali lebih kuat dari yang kita bayangkan. Pria itu tampak terkejut. Saya kira ini tidak termasuk pembangkit tenaga listrik tertinggi yang baru saja Anda rekrut. Jika kita menjumlahkan semuanya, mereka 7 atau 8 kali lebih kuat dari yang kita harapkan. Pria itu tersenyum, beberapa orang dari grup Sansing tidak membantah. Karena setelah perjanjian para dewa dilanggar, mereka merekrut banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi atas nama grup Sansing. Banyak juga perusahaan yang bekerja sama dengan Sansing Group. Selama kita berurusan dengan Daxia, kita bersedia menyumbangkan seluruh kekuatan kita. Awalnya, kami harus merahasiakan rahasia ini, karena pasukan aliansi akan menangani Daxia. Tidak masalah jika kami memberitahunya. Grup Sansing tiba-tiba ingin mengungkap sebuah rahasia. Hal ini membuat pria itu tercengang. Apa rahasianya? Sekarang semua orang tahu bahwa pusat kekuatan tertinggi mewakili kekuatan terkuat. Bahkan pengeboman artileri pun tidak ada gunanya. Tapi tahukah Anda, ada senjata yang dirancang khusus untuk menargetkan pusat kekuatan tertinggi. Apa? Setelah mendengar ini, ekspresi pria itu berubah drastis. Ekspresi tidak percaya. Apakah ada senjata seperti itu? Iya. Kami menyaksikannya dengan mata kepala kami sendiri. Pembangkit tenaga listrik tertinggi terkena senjata ini sampai dia menghilang. Bahkan tubuhnya pun tidak tersisa, bahkan kesadaran jiwa pun hancur kepala. Teknisi siapa yang merancang senjata ini mengatakan bahwa senjata ini didasarkan pada satu titik ledakan. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat memblokirnya, kecuali wilayahnya sangat tinggi. Setelah digunakan, itu akan menghancurkan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Serang. Setelah mendengar ini, pria itu merasa semakin terkejut. Setelah digunakan dalam pertempuran melawan Daxia, bisakah semua pembangkit tenaga listrik tertinggi di Daxia dibunuh? Pria itu bertanya dengan cepat. Benar, ini adalah akibat dari hilangnya kekuatan tertinggi. Jika digunakan dalam jumlah besar, kekuatan tertinggi di Daxia tidak akan berguna. Ayo bunuh mereka satu persatu. Beberapa orang dari grup Sansing tertawa. Bagus sekali. Di mana senjata ini? Apakah Anda memproduksinya? Kami akan mendapatkannya dengan cara apapun, perwira. Penghubung tentara aliansi mulai bersemangat, bukan kami. Itu diproduksi oleh sebuah perusahaan di Daxia, tapi Su Zhengji, yang menjalankan perusahaan ini, didukung oleh kami, tapi kami memberi. Mereka banyak teknologi dan uang, bukan tidak mungkin mendapatkan senjata semacam ini, dan bahkan memproduksinya secara massal, mungkin. Baiklah. Kalau begitu aku serahkan urusan ini padamu. Kamu harus mengambilnya. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja. Baiklah. Kalau begitu kita akan bekerja sama dengan senang hati. Sebuah konspirasi selesai. Daxia menghadapi bahaya yang lebih besar. Bersambung.